Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Rizky, NPM 2321020316 dari program studi Hukum Tata Negara kelas. Kemudian saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6, yaitu tentang zihar, ila, dan li'an. Yang pertama, zihar. Pengertian zihar. Abdul Rahman Ghazali menyatakan bahwa zihar menurut bahasa Arab, kata zihar berasal dari kata zahrum yang artinya kembali. Zahri Hamid menyatakan menurut istilah hukum Islam, zihar adalah ucapan seorang suami terhadap istrinya yang berisi menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya atau menyamakan badan atau bagian tubuh dari istri dengan orang lain yang diharamkan kepada suaminya. Zihar adalah sebuah praktik pra-Islam yang melibatkan ucapan suami kepada istrinya dengan kalimat, "Bagiku engkau seperti punggung ibuku." Hal ini digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekan atau menjatuhkan talak terhadap istrinya saat suami marah atau tidak senang. Dalam terminologi Islam, zihar adalah ucapan yang menjadikan hubungan suami istri haram untuk bercampur. Rukun zihar melibatkan suami yang mengucapkan zihrar atau yang dikenal dengan muzahir. Untuk dianggap memenuhi syarat sebagai suami yang dapat menzihrar seseorang harus telah balik, berakal, dan bertindak atas kehendak sendiri. Perempuan yang menjadi sasaran zihar atau muzahir minhu haruslah istri yang sah dan terikat dalam tali perkawinan dengan suami yang telah melakukan zihar. Dasar hukum zihar dalam Islam terutama berasal dari Al-Quran seperti Quran Surat Al-Muzaddah ayat 2. Hukuman zihar memiliki ketentuan tertentu. Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah nomor 2052 memberikan gambaran tentang sanksi bagi suami yang melakukan zihar terhadap istrinya, melibatkan berbagai langkah penembus dosa, mulai dari memerdekakan seorang budak hingga berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan memberi makan kepada 60 orang miskin. Mengenai syarat dan rukun sumpah ilah, berlaku syarat dan rukun pada umumnya menggunakan asma Allah, yaitu al-halif atau orang yang bersumpah, al-mahluf bihi yang dijadikan sumpah yakni nama Allah, al-mahluf alaihi atau objek sumpah yaitu jima, dan muddah atau tempo waktu. Seperti halnya ungkapan talak, ungkapan ilah juga ada yang sahri dan ada kinayah. Ungkapan sahri misalnya, "Demi Allah, saya tidak akan menjimakmu selama 5 bulan." Sementara ungkapan ilah berupa kinayah, yakni, "Demi Allah, saya tidak akan menyentuhmu selama 1 tahun." Namun, layaknya ungkapan kinayah harus disertai dengan niat. Yang terakhir ada li'an. Secara etimologis, kata li'an berasal dari bahasa Arab la'ana, bentuk masdar dari susunan fi'il yang berarti laknat atau kutukan. Dinamakan dengan li'an ini karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab-sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Li'an secara terminologi adalah tuduhan suami terhadap istri bahwa istrinya berzina dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri dengan disertai 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian sumpah kelima disertai ketersediaannya menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. Kemudian rukun dan syarat li'an. Rukun li'an adalah yang pertama, suami tidak akan jatuh li'an apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan atau bukan suaminya. Yang kedua, istri tidak akan jatuh li'an apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. Dan yang ketiga, sikhot atau lafaz li'an, yaitu lafaz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya. Adapun syarat wajib li'an dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, syarat yang kembali kepada suami istri. Syarat yang kembali pada kedua belah pihak yaitu suami istri adalah yang pertama, perkawinan yang sah atau utuh, dan yang kedua, merdeka, balik, berakal, Islam, dapat berbicara, dan tidak ada hukuman had zina. Kelompok syarat yang kedua yaitu syarat yang kembali kepada penuduh atau suami. Li'an diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh atau suami tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinaan yang ia tuduhkan pada istrinya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar suatu saat ku berjumpa lagi.